Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah tamu Allah yang dimuliakan, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para sholihin. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini izinkan khatib untuk berwasiat kepada hadirin umumnya. Kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menambah amal ibadah dan amal-amal salih yang menjadi perintahnya, dan berupaya untuk semakin menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar kelak ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendapatkan husnul khotimah, tetap dalam keimanan, dan kelak mudah-mudahan Allah memasukkan ruh kita bersama golongan orang-orang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku jamaah Jum'ah yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan yang mulia siang hari ini
khatib menyampaikan khutbah dengan judul kemurahan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjakan hambanya yang beriman. Bagaimana tidak? Belum saja mereka melakukan sesuatu kebaikan, baru terbetik dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, sudah Allah catat satu kebaikan dan dibalas dengan pahala. Ketika keinginan yang baik itu dilakukan, Allah kembali mencatat sebagai kebaikan dan dibalas dengan pahala. Kita menyembah Allah, beribadah kepadanya tentu pahala, menolong sesama pahala, hormat kepada orang yang lebih tua pahala, sayang kepada yang lebih muda pahala, senyum dengan tujuan baik kepada saudara kita pahala, menghilangkan sesuatu yang bisa membahayakan orang di jalan juga pahala, membantu menyeberangkan orang di jalan pahala. Banyak sekali pahala dari Allah sebagai bukti bahwa Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang paling menakjubkan adalah para malaikatnya yang jumlahnya tidak terhingga oleh kita, bisa jadi lebih banyak daripada manusia. Allah perkenankan untuk senantiasa memohonkan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Hal ini bisa kita simak dalam surah Al-Mu'min atau surah yang ke-40 juz 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wallahu a'lam bimuradihi. Alladzina yahmilunal 'arsya, para malaikat yang memikul singgasana Allah. Sedikit khatib sampaikan tentang kisah para malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul singgasananya. Bahwa ketika Allah menciptakan singgasananya, Allah mengutus 8 malaikat untuk memikul singgasana itu. Kemudian para malaikat merasa keberatan, maka Allah berfirman, qul subhanallah, ya malaikati qul subhanallah, wahai para malaikatku, ucapkanlah subhanallah. Maka malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Begitu Allah perintahkan, langsung mereka bertasbih kepada Allah bersama-sama. Kemudian makin ringanlah beban yang dipikulnya. Berlangsung bertahun-tahun, tahu berapa lama waktunya mereka bertasbih kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Maka ketika suatu saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian meniupkan ruhnya kepada Adam, kepada jasad Adam, kemudian Nabi kita Nabi Allah Adam alaihissalam bisa hidup, yang pertama ia mampu lakukan adalah bersin. Dan seketika itu pula Nabi Allah Adam membaca alhamdulillah. Ucapan Nabi Adam ini dengar oleh para malaikat pemikul arsy, maka mereka takjub dan mengatakan ini adalah kalimat yang sangat agung. Kemudian mereka bersama-sama membaca alhamdulillah, sehingga zikir mereka yang semulanya subhanallah bertambah satu kalimat, yakni alhamdulillah menjadi subhanallah walhamdulillah. Ini berlangsung beberapa waktu, mereka bertasbih dan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyekutukan Allah. Nabiullah Nuh mengatakan, wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ucapan Nabiullah Nuh alaihissalam didengar oleh para malaikat pemikul arsy, maka mereka mengatakan, ini kalimat yang sangat agung. Kemudian mereka menirukan kalimat itu sehingga zikirnya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampailah bertahun-tahun bahkan ribuan tahun lamanya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan ketika Allah menguji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya, ketika pisau yang diletakkan di leher putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam seakan-akan tajam, maka secara tiba-tiba Allah mengganti leher Ismail dengan leher kibas dari surga yang bagus. Seketika itu pula Nabi Allah Ibrahim mengatakan Allahu Akbar. Ucapannya itu menggema saat didengar oleh para malaikat pemikul arsy. Kemudian para malaikat itu menirukan ucapan dari Allah Ibrahim alaihissalam sehingga zikirnya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah, diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang hal ini, maka ketika itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pun didengar oleh para malaikat pemikul arsy, maka mereka berzikir lengkap dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka berzikir seterusnya, tidak pernah berhenti, sampai pada suatu saat para malaikat ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah izinkan permohonan para malaikat ini. Maka setiap waktu para malaikat pemikul arsy ini memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak hanya memohon ampunan, tapi para malaikat ini juga berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Duhai Allah, dengan keluasan rahmatmu, dengan keagungan ilmumu yang meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada hamba-hambamu yang bertaubat kepadamu, dan juga kepada hamba-hambamu yang senantiasa mengikuti jalanmu, dan hindarkanlah mereka ya Allah dari siksa api neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sampai dengan kisah ini ada dua hal yang bisa kita petik untuk sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, para malaikat begitu Allah perintahkan untuk bertasbih, untuk berzikir, maka seterusnya tidak pernah berhenti para malaikat ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah hamba Allah yang taat, tidak pernah berdosa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah setara dengan derajat malaikat, maka biasakanlah lisan dan hati kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan waktu dan bahkan helaan nafas kita. Yang kedua, para malaikat ini tidak mengenal kenal atau tidak, ada hubungan saudara atau tidak. Kalau kepada orang-orang yang beriman, mereka dengan ikhlas mendoakan kepada orang-orang yang beriman, memohonkan ampunan kepada mereka. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman hendaknya tidak usah terlalu perhitungan tentang doa, baik itu kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal.
baik mereka tahu dengan pribadi kita atau tidak kenal kita. Kalau kita adalah sebagai hamba Allah yang beriman, maka kepada saudara yang lain yang seiman senantiasa hendaklah kita mendoakan mereka. Tidak patut kiranya ketika ada hamba Allah yang seiman dengan kita berbuat keburukan, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka, kemudian kita mengumpat, mengejek, memaki dan sebagainya. Lebih baik umpatan, makian, ejekan itu kita ganti dengan doa kepada Allah. Ya Allah, kalau itu menimpa pemimpin, maka hindarkanlah pemimpin-pemimpin kami dari perbuatan yang tidak baik ya Allah. Berikanlah mereka seorang yang amanah ya Allah. Kenapa demikian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, "Idza da'al muslimu li akhihi dhaharal ghaibi qala al malaku amin walaka bimithlih." Apabila seorang muslim mendoakan kepada saudaranya tanpa diketahui, maka para malaikat akan mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonanmu itu dan engkau pun akan mendapatkannya sesuai dengan apa yang engkau mohon itu. Indah rasanya kalau kita mampu berbuat demikian. Hadirin rahimakumullah, inilah bentuk kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, terutama lewat para malaikatnya. Lalu doa apa lagi yang malaikat panjatkan kepada orang yang beriman? Insya Allah dalam kesempatan khutbah waktu yang akan datang akan khatib sampaikan lanjutannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, dan tetap iman wal Islam sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما
وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.